dalam bahasa Arab termasuk di diksi Al-Quran ya, itu ada dua pemaknaannya. Yang pertama kalau disebutkan dengan wajah, teman-teman sekalian, itu mencakup bagian depan tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki sini ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah berfirman, ya maka hadapkan dirimu sepenuhnya ke arah Masjidil Haram, kiblat, ke arah kiblat saat salat. Ya, maksud yang dimaksudkan wajah di sini fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya. Yang dimaksud menghadapkan wajah kita itu bagian tubuh depan kita. Jadi menghadap kiblat keseluruhannya. Jadi menghadap kiblat keseluruhannya. Jadi jangan ditafsirkan cuma wajahnya saja. Begini menghadap kiblat misalnya kan kita begini, itu salah, ya. Jadi yang dimaksudkan keseluruhan gini, ya. Seperti ini. Kemudian ada yang kedua, yang dimaksud wajah adalah bagian depan, kan, di penampakan di kepala kita. Ini yang dimaksudnya wajah ini, bagian depan. Ini kan kepala ya keseluruhannya, ini bagian depannya disebut wajah namanya. Ya, jamaknya disebut dengan wujuh. Jadi kalau kita sebutkan di sini kemudian wajah mengacu kepada ayat Al-Qur'an, ini bentuk jamaknya wujuhakum, wujuh, wajah kalian, karena yang dimaksudkan adalah kita semua banyak, maka dijamakkan. Maka yang dimaksud bagian depan di sini, keseluruhan. Ya. Nah, jadi ambil airnya seperti ini. Nah, kemudian tumpahkan di bagian yang akan dibasuh, itu di wajah kita, seperti ini, teman-teman sekalian, tumpahkan begini. Baru kita kemudian bersihkan. Nah, sekarang perhatikan cara membersihkannya. Dua hal yang harus Anda lihat ya, baik-baik. Nah, ini bisa beberapa bagian, bisa berbagai cara, tapi pokoknya ini yang ingin saya sampaikan. Jadi, tumpahkan oleh Anda sini, kemudian basuh baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi ketika kita basuhkan seperti ini, nah, kemudian ke tengah begini, lalu ada dua jemari yang harus diperhatikan. Satu telunjuk. Ya, gunakan telunjuk untuk membersihkan ujung-ujung mata di sini. Ya, sambil kita membersihkan tadi, membasuh di wajah tadi. Jadi kita ambil begini, ya, tumpahkan di wajah kita begini, nah, seperti ini. Nah, nanti yang telunjuk seperti ini membersihkan, ya, sehingga nanti kotoran-kotoran di samping mata ini, terutama wudhu untuk sholat subuh, dan keluar, ya, sehingga tidak terjadi misalnya dalam bahasa Jepang disebut dengan nundutan, ya, waktu sholat gitu, ngantuk, ya, itu begini. Nah, nundutan, ngantuk, ya, jadi ini kita bersihkan begini. Nah, kemudian ibu jari ya, ibu jari ini ke bagian belakang yang di sini di bawah telinga ini ya. Nah, ini dia. Jadi ke sini ya. Nah, jadi kita basuhnya begini. Nah, begini. Nah, ini ya. Tuh ya. Jadi kotorannya kita keluarkan. Nah, terus yang di sini ke bawah. Nah, kemudian ke dagu yang tidak punya jenggot, ke bagian dagu begini. Yang ada jenggotnya juga nanti termasuk jenggotnya di selai begini. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membaguskan wudhu itu? Di sini ada kuncinya. Kuncinya terletak pada kalimat ini, khataya, di sini. Khataya, salah. Ya, khataya, salah. Baik, khati'atun jamaknya khataya. Khati'atun sekali salah. Ya, khataya banyak salah. Ini memberikan isyarat bahwa apa yang kita gunakan, ya, dan kemudian dibasuh dalam wudhu, itu adalah anggota tubuh yang kemudian kita gunakan berinteraksi dalam sehari-hari, dan umumnya banyak salah. Silahkan cek faksilu wujuhakum, wajah itu berapa kali banyak salah dalam sehari. Gak usah sehari deh ya, antara asar ke maghrib saja yang sekarang kita mau jelang ya, berapa kali banyak salah pandang wajah ya. Anda nonton tiba-tiba salah tuh, lihat iklannya salah, ada yang protes, Ustaz kok ini tampilannya syariat tapi iklannya iklan begini. Nah, teman-teman sekalian, itu algoritma YouTube menyesuaikan dengan kebiasaan Anda, Joni. Jadi kalau Anda biasa klik yang aneh-aneh, maka keluar iklannya aneh. Maka itu evaluasi untuk kita tinggalkan, kan? Nah, itu kadang-kadang demikian, tangan salah dan sebagainya. Nah, kalau salah, lisan salah, telinga salah, mata salah, artinya untuk menghilangkan kesalahan itu kita harus tobat, kan? Mengakui salah, menyesali salah, meninggalkan kesalahan itu. Makanya nanti penutup doa wudhu itu tobat, seperti yang tadi saya uraikan ya di pertengahan penjelasan kami. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Maka cara wudhu yang benar bukan sekedar dibasuh, tapi juga sambil bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda basuh wajah, Anda rasakan dalam hati Anda bermohon pada Allah, ya Allah ampuni, ini mata saya banyak berbuat salah, ya kan? Lisan saya banyak berbuat salah, ya kan? Nah, salah, mohon ampun kepada Allah, minta. Apalagi kalau airnya banyak melimpah, kita bisa sempurnakan dari mulutnya, begitu berkumur-kumur tamadwad, kita rasakan, ya Allah, ini lisan banyak berbuat salah, barusan tergibahkan orang, barusan berkata yang kotor, sambil dikeluarkan, begitu dikeluarkan airnya, hus, bersamaan dengan keluarnya itu keluar pula kesalahan-kesalahan yang ada di lisan, ya. Nah, sama di wajah juga demikian. Nah, jadi kalau kita wudhunya benar, keluar ini ya, belum yang lain-lainnya. Nah, sekarang ini baru di wajah kita basuh. Nah, kemudian selanjutnya wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku. Pertanyaannya, tangan itu yang dimaksud yang mana? Apakah yang ini, jari? Ya? Apakah di sini? Kan tangan sampai siku, siku kan di sini, ya kan? Apakah ke sini masuk lebih? Apakah boleh di sini? Apakah boleh sebagian?
Dan apa hikmahnya kemudian kok disebutkan tangan misalnya? Ya, tapi yang kita gunakan keseharian ini jarinya. Kenapa disebutkan yang tangan dalam bentuk jamaah ini? Basuhannya itu dari sini, jemari sini sampai ke siku. Jadi bukan dari siku ke bawah, bukan buka keran kemudian diusap-usap begini. Ya, jadi bukan dari siku ke sini turunkan ke bawah begini, bukan. Ya, jadi yang dimaksudkan ambil airnya begini. Ya, setelah itu tumpahkan, kebanyakan dibasuh dari mulai jari sini. Jari sampai ke siku gini. Jadi jelas ukuran air kan jatuhnya ke sini tuh. Ya, jatuh ke sini, kemudian basuhkan sempurna ke sini sekali, kan? Nah, kemudian coba 2 kali, ya. Nah, baik ya. Paling banyak 3 kali. 3 kali itu maksudnya begini teman-teman. Itu ukuran banyak yang kiranya memenuhi basuhan, ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya cukup sekali, 2 kali pun kalau sudah terasa rata bisa cukup. Nggak ada masalah, selesai. 3 kali itu batas. Masa sih sampai 3 kali belum rata-rata gitu kan? Ya kan? Nah, faman zada faqad asa abal qasim. Hadisnya mengatakan siapa yang berlebihan pakai airnya, dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya melanggar ketentuan Nabi. Nabi nggak ngajarin begitu. Nabi ngajarin air yang secukupnya, nggak berlebihan, bukan? Karena itu penting kami sampaikan. Begitu kita mengambil bagian airnya, kemudian ditumpahkan oleh kita, ya kan? Tumpahkan, basuhkan dulu. Nah, kemudian setelah itu ambil lagi kalau merasa belum rata, ratakan kembali, bukan? Nah, ratakan kembali, terus, kan? Nah, kalau kita belum merasa meratakan, terus sampai dengan 3 kalinya itu, ya.